Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Bakri, SSI, MSI Apoteker. Saya merupakan dosen program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cendrawasih. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Farmakognosis 1, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang biasanya dipelajari pada semester ganjil. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahlian kefarmasian secara mandiri, mampu memahami konsep teoritis kandungan senyawa kimia dalam bahan alam secara kualitatif dan kuantitatif, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian farmasi. Yang terakhir adalah menunjukkan penguasaan iptek, kemampuan riset, dan pengembangan di bidang kefarmasian. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep farmakognosi dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aspek sumber-sumber farmakognosi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber farmakognosi pada bagian-bagian tanaman. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan regulasi dan ketentuan obat tradisional. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik secara umum. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan potensi pengembangan obat dari bahan alam. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemanfaatan obat tradisional berbasis kebudayaan lokal Papua. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Farmakognosis 1 ini adalah mata kuliah ini mempelajari tentang konsep ilmu farmakognosi sebagai bahan dasar dalam pengembangan obat dari bahan alam, meliputi simplisia, jenis-jenis simplisia, cara pembuatan simplisia, mulai dari teknik budidaya tanaman obat sampai pada teknik pengelolaan pasca panen, sampai pada proses standarisasi atau parameter mutu simplisia. Juga membahas tentang CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik secara umum, serta regulasi dan ketentuan tentang obat tradisional. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Farmakognosis 1 ini adalah mahasiswa mampu yang pertama, menguasai sumber-sumber bahan baku obat dari bahan alam yaitu simplisia. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai cara pengelolaan bahan baku obat dari bahan alam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai proses standarisasi atau parameter mutu simplisia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang CPOTB secara umum, jenis-jenis obat tradisional, dan regulasi terkait obat tradisional. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan beberapa penggunaan obat tradisional pada masyarakat Papua. Pembelajaran mata kuliah Farmakognosis 1 ini adalah yang pertama, sejarah perkembangan ilmu farmakognosi. Yang kedua, sistematika klasifikasi tumbuhan. Yang ketiga, simplisia. Keempat, parameter mutu simplisia. Kelima, farmakognosi folium. Keenam, farmakognosi rizoma. Ketujuh, farmakognosi herba. Kedelapan, farmakognosi fructus dan semen. 9, farmakognosi korteks dan lignum. Ke-10, penggolongan obat tradisional. Ke-11, regulasi dan ketentuan obat tradisional. Ke-12, CPOTB. Ke-13, farmakoekonomi obat tradisional. Dan yang terakhir adalah yang ke-14, pemanfaatan obat tradisional berdasarkan kearifan budaya lokal Papua. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester ke depan
yaitu di awal pertemuan saya melakukan perkenalan guna membangun keakraban dosen dan mahasiswa serta memberikan motivasi kepada para mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta serius. Selanjutnya saya akan membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan yang akan berjalan dan juga menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester dan materi apa saja yang akan diajarkan selama 1 semester ke depan. Adapun rujukan pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya adalah buku teks atau electronic book, juga beberapa artikel ilmiah. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini juga diberikan proyek seperti pembuatan film dokumenter, pembuatan obat tradisional berkearifan lokal masyarakat Papua yang akan dikumpulkan di akhir pertemuan dan akan ditonton bersama dengan mahasiswa di dalam kelas. Adapun bentuk interaksi lain yang juga dilakukan yaitu dengan menggunakan WhatsApp group, di mana WhatsApp group ini digunakan untuk membicarakan atau mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran dan terkait dengan kendala-kendala selama proses pembelajaran. Untuk proses asesmen atau penilaian kemampuan mahasiswa dilakukan dengan memberikan kuis pada pertemuan tertentu dan juga keaktifan diskusi di dalam kelas, termasuk penilaian tugas, dan yang paling penting adalah attitude mahasiswa itu sendiri, dan juga tentunya termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Informasi terkait presentasi penilaian disampaikan di awal pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Ujian akhir semester sebanyak 49%, ujian tengah semester sebanyak 29%, tugas 14%, ujian harian 14%, dan syarat untuk mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester yaitu kehadiran minimal 75%. Mata kuliah ini akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu pertemuan di dalam kelas sebanyak 1 sampai 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester, pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester, kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 sampai pada pertemuan ke-15 dengan teori di dalam kelas, dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Itulah tadi gambaran atau informasi umum terkait dengan mata kuliah Farmakologi 1 dalam 1 semester berjalan. Selanjutnya saya akan menampilkan video praktek mengajar saya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Pagi. Jadi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya dari mata kuliah Farmakologi 1. Nah, sebelum memulai perkuliahan untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Oke, pertemuan pekan lalu Ibu kan sudah memberikan modul ajar ya untuk pertemuan ketiga kita ini. Nah, kiranya mahasiswa saya yakin sudah membaca modul tersebut. Nah, untuk mengawali perkuliahan kita pada hari ini, Ibu akan melemparkan sebuah pertanyaan ya untuk kalian semua. Ini masih terkait dengan mata kuliah yang akan Ibu bawakan hari ini. Nah, kira-kira ya sepanjang pengetahuan kalian ya untuk obat itu kira-kira didapatkan dari mana sih Ibu? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Ya, silakan mana? Kalau obat itu berasal dari bisa hewani, tumbuhan, sama mineral. Oke, baik. Jawabannya bagus ya. Ada yang lain silakan dari sisi kanan Ibu. Ya, silakan mau kita. Contohnya kan kita tinggal di bawah dari bawah, kayaknya bisa membuat obat itu dari lingkungan sekitar kita. Dan misalnya mencari tahu tumbuhan yang tidak obat. Oke, baik. Jawabannya sudah ini ya, sudah bagus semua ya. Oke, ya, jadi jawaban dari teman kalian Ibu Hana dan kita itu sudah baik ya, sudah mengenal dengan kalian apa yang akan kita pelajari hari ini. Kalau begitu kita melangkah ke
tujuan pembelajaran ya. Jadi apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran dari materi Sintesia pada hari ini? Yaitu yang pertama ya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi ya dan jenis-jenis Sintesia. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang tata nama Sintesia ya, bagaimana cara pembuatan tata nama Sintesia itu. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara pembuatan dari Sintesia itu sendiri. Nah, terkait dengan definisi Sintesia itu sendiri ya, jadi definisi Simplicia ini ada dalam Farmakope Indonesia ya. Jadi Farmakope Indonesia ini merupakan kalau kita itu biasanya disebut dengan kitab sucinya farmasi ya. Jadi kalian harus wajib memiliki buku ini. Nah, di mana Simplicia itu adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah diberikan ya. Jadi intinya Simplicia ini adalah bahan-bahan yang kemudian kita ambil dari alam ya, baik tadi dari Hana tadi mengatakan baik dari hewani, nabati ataupun mineral yang kemudian kita lakukan proses pengeringan. Nah, itulah yang dinamakan dengan Simplicia ya. Nah, jadi Simplicia ini merupakan bahan baku pembuatan dari obat-obatan tradisional ya. Nah, kita melengkapi jenis-jenis Simplicia itu sendiri ya. Tadi sudah sempat disinggung. Jadi untuk jenis-jenis Simplicia dibagi menjadi 3 ya. Ada Simplicia nabati, kemudian Simplicia hewani, dan Simplicia mineral. Nah, kita lihat satu persatu ya. Untuk Simplicia nabati, definisinya adalah Simplicia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat dari tanaman ya. Jadi yang dikatakan sebagai eksudat tanaman ini adalah cairan begini ya, atau isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman itu sendiri. Misalnya apa? Ada yang tahu? Yang dari tanaman, yang keluar dari organ tanaman, yang biasanya digunakan apa untuk Simplicia nabati? Ada bisa didapatkan dari folium. Folium itu apa? Daun ya. Ini bahasa Latin dari bagian-bagian tanaman. Kemudian ada herba. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman herba ini adalah tanaman-tanaman yang kecil, misalnya kayak miran ya, kemudian katup. Nah, itu dikatakan sebagai herba ya, buah. Kemudian untuk Simplicia hewani. Nah, Simplicia hewani tentunya sesuai dengan namanya ya, didapatkan dari Simplicia hewan utuh atau bagian dari hewan tersebut ya. Bisa dibayangkan ya, ada diekstraksi kayak bagaimana misalnya yang digunakan sekarang itu adalah ekstrak cacing ya. Nah, itu kan digunakan untuk apa? Pengobatan tipes ya. Nah, kemudian untuk Simplicia mineral. Nah, Simplicia mineral ini tentunya sesuai dengan namanya juga ya, didapatkan dari mineral-mineral atau biasa disebut dengan perikan yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya adalah kalsium karbonat dan kaolin. Nah, kedua senyawa ini nih, kaolin sama kalsium karbonat ini digunakan untuk apa? Biasanya kalian mungkin menggunakan neokaolana ya, contoh obat diare ada di enterostok itu. Nah, enterostok itu isinya apa? Isinya kaolin ya. Nah, itu adalah mineral sebenarnya ya. Jadi kalian mungkin kalian mendapatkan hal baru ya dari ini ya. Jadi dari enterostok itu isinya kaolin itu mineral ya, bukan senyawa dari mana, itu adalah mineral. Oke, sampai di sini mengerti ya untuk jenis Simplicia? Mau ditanyakan dulu? Atau nanti yang mau diperjelas? Mengerti ya? Oke, selanjutnya adalah tata nama Simplicia ya. Di semester 1 kemarin kalian sudah belajar terkait dengan biologi dasar dan bagaimana caranya membuat ya atau aturan-aturan nama latin dari tanaman ya. Oke. Contohnya Oryza sativa ya, ini mungkin paling familiar ya di kalian, Oryza sativa. Penulisan nama latinnya diawali dengan huruf kapital di awal, dan untuk kata kedua adalah huruf kecil di garis bawah atau dicetak miring atau ditulis miring ya. Nah, begitu pun juga dengan Simplicia ya, karena Simplicia ini didapatkan dari bahan-bahan alamiah tersebut, maka dia juga punya tata nama ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi nama Latin Simplicia ini ditetapkan dengan menyebutkan nama marga ya. Jadi nama marga dari tanaman. Kalau saya tanya, Oryza sativa marganya atau genusnya apa? Dari nama Latin Oryza sativa. Kan kalau kita nama Latin itu genus baru spesies kan? Ya, jadi marga itu genus, spesies, jenis ya. Jadi kalau Oryza sativa berarti ininya Oryza itu marga,
Kemudian yang spesiesnya adalah Sativa, ya. Jadi disebutkan dulu nama marganya, kemudian nama spesies atau jenis atau petunjuk lain dari tanaman asal, diikuti bagian tanaman yang dipergunakan. Nah, jadi kalau misalnya kasih contoh lain ya, kayak daun jamu biji, ya, itu kan familiar ya, digunakan untuk obat diare. Itu kan nama latinnya Psidium buah java, ya, Psidium buah java. Jadi Psidium-nya adalah marga atau genus, buah java itu adalah spesies atau jenis, ya. Jadi nama spesiesnya adalah karena yang dimanfaatkan itu adalah bagian daunnya, ya. Jadi tadi nama latin dari daun itu apa? Folium, ya, folium. Jadi digabunglah semuanya. Jadi Psidium buah java folium. Saya kasih contoh biar jelas ya. Jadi tadi CDI buah java folium, ya. Jadi seperti ini. Nah, ada juga yang tidak menggunakan ini, ya. Jadi tinggal CDI folium. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di farmakopeia herbal atau di Materia Medica, ya. Nanti bisa di bukunya nanti bisa ibu berikan, atau kalian nanti bisa mungkin searching di internet untuk sumber-sumber yang lain juga, ya. Nah, kemudian untuk nama latin Simplicia hewani dan berikan ditetapkan dengan menyebutkan nama latin yang paling umum bagi Simplicia. Ya, jadi nama latin yang paling umum saja. Kemudian untuk nama Indonesia untuk semua jenis Simplicia ditulis dengan menyebutkan nama daerah yang paling lazim. Oke, baik. Tadi sudah jelaskan ya bagaimana cara menuliskan ya nama Simplicia. Nah, jadi kita lihat satu persatu contohnya. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini adalah temulawak. Ya, temulawak. Nama latinnya apa? Curcuma phaerosa. Jadi tadi ya, ini nama marga, ini genus, ya. Nah, apa bagian yang digunakan? Bagian yang digunakan adalah ringkong. Ya, ringkong tadi bahasa latinnya apa? Rhizoma, ya. Nah, jadi bagian yang digunakan itu adalah ringkong. Kemudian untuk nama Indonesianya ya pakai bahasa Indonesia aja ya, ringkong temulawak, ya, ringkong jahe atau ringkong. Kemudian nama Simplicianya adalah Curcuma rhizoma, ya. Tapi ada juga yang menuliskan Curcuma santoriza rhizoma, ya, seperti itu. Oke, kita lihat contoh yang lain. Contohnya ini adalah apa ini? Kina, ya. Ini kulit kayu kina. Nah, kina ini pasti kalian sudah familiar ya, menggunakan untuk apa? Kalau kita di sini obat malaria, ya. Nah, nama latinnya apa? Cinchona sciurra. Nah, bagian kulit yang digunakan adalah kulit kayu. Nama latin kulit kayu apa tadi? Kemudian untuk ini adalah Caesalpinia sampan. Kalau orang Bugis biasanya bilang kayu sampang, ya. Nah, ini biasanya dimasukkan ke dalam air, nanti airnya berubah jadi warna merah. Nah, ini antibakteri alami, ya. Tapi sudah banyak juga yang membuat dalam bentuk sediaan tersebut, gitu, ya. Nah, bagian yang digunakan ini apa? Kayunya. Jadi dari batangnya itu kayunya yang bisa dibikin kalau kita penggunaan kayu di meja kursi itu sudah kayunya itu ya dirajang dulu, kemudian nanti diserbukkan, nah baru dibikin sediaan. Nah, nama Indonesianya apa? Kayu secang, ya, kayu secang. Jadi kalau kalian searching di internet itu namanya secang, ya, bahasa Indonesianya. Kemudian nama Indonesianya apa? Jadi dari sampan limau, ya. Jadi ada juga yang berbagi. Ya. Nah, kemudian ini apa? Biji pinang, ya. Nah, ini biji pinang. Nah, jadi kalau yang sudah biasa makan biji pinang pasti sudah familiar sekali. Ya, nama latinnya itu adalah Areca catechu, ya, Areca catechu. Bagian digunakan apa? Biji. Nama latin dari biji apa? Semen. Berarti nama Simplicianya apa? Ya, jadi bacanya ini Areca semen. Ya, jangan dibaca Areca semen ya. Areca semen, ya. Jadi kalau nama latin ai di belakangnya itu dibaca ya. Itu jangan dilupakan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah apa? Daun kumis kucing, ya.
ya. Nama latinnya Orthosipon tabacius. Bagi yang digunakan apa? Daun ya. Nah, nama Indonesianya daun kubis kucing, nama sintetisnya adalah Orthosiponium. Ya. Nah, untuk penamaan tadi sudah ya, sudah jelas ya, sudah diberikan contoh. Jadi saya rasa untuk penamaan nama sintetisnya kalian sudah lancar ya. Nanti untuk sampel-sampel yang lain nanti Ibu akan berikan tugas terkait untuk bagaimana cara penulisan nama sintetisnya untuk sampel-sampel yang lain. Oke, kita masuk ke cara pembuatan sintesia ya. Jadi dari slide ini kita bisa melihat ya, cara pembuatan sintesia itu ada 8 tahap ya. Jadi yang pertama itu adalah tahap pengumpulan, yang kedua adalah fermentasi basah, ketiga penguncian, keempat perajangan, kelima pengeringan, keenam fermentasi kering, ketujuh pewadahan, dan yang kedelapan adalah penyimpanan. Kita lihat satu ya. Nah, jadi yang pertama adalah pengumpulan sintesia ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena pengumpulan sintesia itu akan berdampak pada kandungan senyawa dari sintesia itu sendiri, dari tanaman itu sendiri. Nah, apa yang harus kita perhatikan ya pada saat kita melakukan pengumpulan bahan baku ya. Jadi tadi bahan bakunya apa? Yang dari tanaman tadi ya, apa yang kemudian kita akan manfaatkan, misalnya daun, berarti kita akan memanen daun. Kemudian misalnya batang, berarti kita ambil batang, kita ke bawah pohon dan sebagainya. Kemudian akar, begitu juga dengan bagian-bagian yang lain ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama bagian tanaman yang digunakan. Jadi kita tentukan memang apa sih tanaman yang bagian tanaman yang akan kita mau ambil, kita mau manfaatkan. Ini apakah daun, akar, rimpang atau batangnya. Kemudian yang kedua adalah umur tanaman yang digunakan. Nah, umur tanaman ini akan sangat berpengaruh terhadap kadar senyawa yang terkandung. Ya, jadi beda-beda. Kalau kita mau ambil rimpang itu umurnya itu berapa sih yang bagus sehingga kadar senyawanya itu maksimal. Kita kan inginnya dia berkhasiat ya, berkhasiat tidak kemudian tidak memiliki khasiat. Makanya kita harus memperhatikan umur. Kemudian waktu panen. Nah, waktu panen ini juga sangat berpengaruh. Misalnya, kalian pernah tidak lihat melihat teh itu dipetik pada saat sore hari? Pernah tidak? Sore hari teh? Tidak ya? Jadi pagi ya? Jadi teh itu teh pucuk ya, itu dipanen pada saat pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena kandungan senyawa polifenol flavonoid yang terkandung yang akan kita manfaatkan itu tinggi pada saat pagi hari ya. Nah, kemudian yang keempat adalah lingkungan tempat tumbuh ya. Jadi matoa, setahu kalian matoa itu hanya ada di Papua tidak? Iya. Tidak ya. Jadi matoa itu sudah ada di daerah lain, di Jawa ada ya. Tapi itu adalah tanaman endemik Papua. Tapi orang bawa ke sana bibitnya kemudian ditanam. Ya. Nah, apa pengaruh dari lingkungan tempat tumbuh? Lingkungan tempat tumbuh ini akan berpengaruh terhadap senyawa ya dan kadar senyawa. Belum tentu matoa yang ada di daerah sana itu sama dengan daerah sini senyawanya atau kadarnya ya, jadi itu akan berpengaruh. Kemudian yang kedua, nah beberapa sintesia yang dapat dikumpulkan. Nah, ini adalah perbedaan dari tanaman dengan tumbuhan ya. Jadi kita berbicara tanaman dengan tumbuhan itu berbeda ya. Jadi kalau tanaman itu dia di yang mana dibudidayakan, yang mana yang dipelihara. Jadi katanya saja tadi ya, tanaman berarti dia ditanam, berarti dia dikultivasi, dia dibudidayakan. Kemudian yang tumbuhan berarti dia tumbuh secara dipelihara. Gitu. Nah, untuk tanaman dengan tumbuhan nanti itu juga akan berpengaruh terhadap kadar senyawanya. Nah, kemudian cara pengumpulan bagian-bagian tanaman yang digunakan ya. Yang pertama adalah daun. Dipanen waktu proses fotosintesis masih aktif, yaitu pada waktu hampir bunga. Kemudian yang kedua adalah bunga diambil dan dikumpulkan sesaat setelah terjadi penyembuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, herba itu diambil ketika tumbuhan sedang mencapai tumbuh optimum, jadi batas tumbuh optimumnya. Ya. Nah, kemudian buah sebelum buah masak. Ya. Kemudian umumnya yang diambil dari buah ini adalah bijinya, ya jarang kemudian buah itu yang dimanfaatkan ya. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah sektasi dan pencucian. Inti
itu adalah memisahkan ya antara bahan baku yang sudah kita ambil, kemudian saja ada tanah, ya kotoran-kotoran lain yang ikut bersama, nah itu kita pisahkan, ya. Dipisahkannya dengan apa? Dan dipisahkan dulu baru setelah itu kemudian dilakukan pencucian. Setelah dilakukan pencucian, otomatis kita bersihkan dulu ya, bersihkan. Itu yang di tahap ini. Kemudian yang tahap keempat adalah perajangan. Nah, inti dari tahap perajangan ini adalah kita mengecilkan ukuran partikel. Ya, tapi kemudian kita masuk ke tahap pengeringan. Nah, untuk tahap pengeringan ini memiliki beberapa tujuan. Ya, tujuannya adalah untuk membantu pengaweten bahan, ya, untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme. Kemudian yang kedua adalah mengurangi volume dari bahan itu sendiri. Kemudian mempermudah bahan. Kalau substansi kering ini tadi yang sudah dikeringkan, misalkan lagi gitu, memastikan gitu, cross check ya, apakah ini sudah tidak ada yang ikut gitu ya. Jadi ini sudah bahan tentunya disimpan di dalam gudang ya. Cara pembuatan sintesia ada yang mau di ini dulu diperjelas atau ditanyakan, silakan. Dulu ya, untuk ibu bisa lihat gitu sampai mana pemahaman sekalian. Yang pertama, jadi nomor 1 itu cluenya adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali yang telah mengalami pengeringan disebut apa? Langsung jawab. Disebut apa? Tadi yang sudah dijelaskan ya panjang lebar. Oke. Yang kedua, contoh simplicia mineral. Tadi ada sudah ya. Ibu sudah berikan contohnya tadi. Ya, oke. Kemudian nama Latin dari akar. Apa tadi nama Latin dari akar? Bukan nomor jawaban dari ada yang dari belakang tempat jawabannya silahkan dibuka. Oke, sambil menunggu ketua kelasnya mengumpulkan, di akhir sesi ini ibu tambahkan tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah ya. Jadi tugas mandirinya ini adalah kalian cari ya minimal 5 contoh sintesia dari masing-masing bagian tanaman ya. Jadi misalnya tadi folium ya, kalian tulis folium, misalnya ini folium, apalagi yang biasa dimanfaatkan kalau ada folium itu daun jarak misalnya ya, jatropha, folium, nah kayak gitu. Jadi masing-masing bagian nanti kalian tulis 5 nama sintesianya. Ya, jadi ada folium tadi, ya, kemudian ada batang, ya, kemudian bunga, kemudian buah, dan yang terakhir adalah herba. Ya, ibu minta 5 saja dulu. Ya, jadi masing-masing 5 bagian tanaman ini harus kalian tuliskan 5 contoh nama sintesianya. Ngerti ya? Di sini untuk tugas mandirinya. Oke, baik. Saya rasa untuk pertemuan ketiga pada hari ini kita selesaikan pada hari ini. Terima kasih untuk mahasiswa semua yang sudah hadir dalam pertemuan ketiga kita untuk hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan keempat ya pekan depan. Dan untuk pertemuan keempat nanti ibu akan share modul ajar untuk pertemuan keempat untuk kalian baca terlebih dahulu sebelum memasuki mata kuliah untuk pekan depan. Ya, terima kasih untuk mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.